Assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 7. Yang akan saya bahas di video kali ini ada di halaman 11 sampai dengan 12, latihan 1.1. Disimak ya Dek ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Soal yang pertama, nyatakan bilangan berikut ini dengan tanda positif atau negatif. Yang A, Lia baru membuka tabungan di koperasi sekolah, lalu ia menyetorkan uang sebesar Rp100.000. Nah, ini kira-kira positif atau negatif? Positif ya, Dek ya, karena kan dia menyetorkan atau menabung, berarti kan uangnya bertambah ya. Maka ini jawabannya adalah positif Rp100.000, atau kita nulisnya positif 100.000 gitu aja. Yang B, Dino meminjam uang kepada Ane sebesar Rp50.000. Nah, di sini kata kuncinya adalah meminjam. Kalau meminjam itu biasa ditandai dengan negatif ya. Berarti ini kita jawab negatif 50.000. Oke, lanjut yang C. Penjualan di toko hari ini mengalami kerugian sebesar Rp250.000. Kata kuncinya adalah kerugian. Kalau rugi itu juga ditandai dengan negatif ya. Jadi negatif 250.000. Kayak gini cara menjawab untuk soal 1. Nah, sekarang kita lanjut ke soal 2. Isilah titik-titik di bawah ini dengan tanda lebih dari yang menyatakan lebih dari, atau tanda ini ya yang menyatakan kurang dari. Kalau lebih dari kita pakai tanda yang di sini, kalau kurang dari pakai tanda yang ini. Maksudnya gitu. Untuk yang A, negatif 253 dengan positif 108. Walaupun ini tidak ada tanda positifnya, tetapi asalkan dia nggak pakai tanda negatif, berarti dia positif ya Dek ya. Jadi positif itu boleh ditulis tanpa tanda tambah. Oke, tapi kalau negatif harus ditulis dengan tanda kurang ini, atau tanda min ya, minus negatif. Nah, negatif 253 dengan 108 atau positif 108, itu kita pakai tanda yang mana? Kita pakai tanda yang ini. Nah, gini. Ini bacanya negatif 253 itu kurang dari 108. Ya. Untuk yang B, 38 dengan negatif 79. Kita pakai tanda yang mana? Tanda yang ini, Dek. Artinya apa? 38 itu lebih dari negatif 79. Untuk yang C, negatif 1000 dengan 500. Kita pakai tanda yang mana? Tanda yang di sini. Oke, ini bacanya negatif 1000 itu kurang dari 500. Intinya adalah positif itu pasti lebih dari negatif. Dibalik juga tetap ya, kayak gini. Negatif itu selalu kurang dari positif. Jelas. Atau kalau Kak Sari di bimbel tuh kayak gini, gampang aja. Setiap yang positif itu dicaplok. Jadi kan ini positifnya sebelah sini ya, maka dia membuka ke arah positif. Nah, kalau yang di sini kan positifnya malah yang di kanan ya, maka ini tandanya membuka ke arah kanan gitu. Coba cek aja ya. Ini yang negatif, di sini yang positif kan, berarti tuh membuka ke arah yang positif. Bener ya? Terus yang ini 38 sama negatif 79 kan? Positif 38 ya. Maka ini membuka ke arah 38. Negatif 1000 dengan 500 ya. Yang positif kan 500. Ya udah, berarti membuka ke arah 500. Jadi nanti mau pakai soal gimana pun kalian tidak bingung menggunakan tandanya ini. Pokoknya yang dicaplok atau yang dihadap itu selalu yang positif kalau dia dibandingkan dengan yang negatif. Jelas ya Dek ya? Oke, nah sekarang kita lanjut ke halaman 12 soal 3. Soal 3, urutkan bilangan bulat di bawah ini dari yang terkecil ke terbesar. Diingat-ingat ya, dari yang terkecil ke terbesar. Untuk yang A, negatif 8, 4, negatif 2, 12.
Nah, cara mengurutkannya kita gunakan bantuan garis bilangan. Ini buat kalian yang masih belum terlalu paham cara mengurutkan bilangan bulat ya Dek ya. Tetapi untuk yang sudah tahu caranya, ini boleh langsung dijawab aja. Nah, untuk menggunakan garis bilangan, letakkan dulu 0 itu di tengah. Kemudian kalau yang sebelah kanan itu pasti yang positif ya. Positif 1, positif 2, positif 3, dan seterusnya. Positif 4. Nah, di sini yang positif ada 4 sama 12. Empatnya di sebelah sini, kira-kira 12-nya di mana? Pasti ya kira-kira di sini gitu ya. Pokoknya di sebelah kanannya 0, bener nggak? Jadi ini 4-nya, yang ini 12-nya, katakanlah gitu. Kemudian yang di sebelah kirinya 0 itu yang negatif deh. Dari negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya. Ini negatif 2-nya sudah ada, terus satu lagi yang negatif itu ini, negatif 8. Ya kira-kira negatif 8 itu di sinilah ya. Terus gimana cara mengurutkannya? Kita pakai terowongan ajaib. Cara membuatnya kayak gini deh. Dari kiri ke kanan ini semakin naik kayak gitu. Kalau Kak Sari nyebutnya ini seperti terowongannya Doraemon, benar nggak? Jadi asalnya kan dia itu besar segini gitu ya. Ketika masuk ke terowongan itu makin kecil. Nah ini jadi segini aja. Terus ini negatif 2-nya jadi tinggal segini. Sampai negatif 8 hanya tinggal segini kecil banget kayak gitu. Jadi ini kita bisa mengurutkan. Tadi katanya maunya dari yang terkecil sampai yang terbesar ya. Ya udah, berarti yang paling kecil kan ini negatif 8, kemudian negatif 2, kemudian 4, terakhir yang paling besar 12. Itu maksud jawabannya ya. Jelas ya? Kita jawab. Ini dia urutannya. Negatif 8, negatif 2, 4, terus 12. Kayak gini. Bisa dipahami ya. Nah, kalau kalian menjawabnya, buat garis bilangan dan terowongan ini di kertas buram aja. Yang penting jawaban akhir kalian bisa jelas, bisa diterima guru. Kayak gitu ya, Dek ya. Kalau ini sih untuk pemahaman kita sendiri aja. Oke? Nah, sekarang kita buat lagi untuk yang B. 23, negatif 32, negatif 47, 48. Bikin dulu aja garis bilangannya seperti ini. Oke, siapkan garis bilangannya, kemudian letakkan 0 di tengah-tengah gini. Nah, sekarang kita lihat dulu untuk yang positif. Positifnya ada 23 sama 48. Oke, kalau kita tulis setelah 0 itu kan 1 gitu ya Dek ya, terus 2, terus 3, dan seterusnya ya. Terus kira-kira ketemu 23 dulu apa 48 dulu? Ya pasti ketemu 23 dulu ya, baru ke sini nanti ketemu 48. Jelas ya Dek ya. Jadi posisinya kan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Terus nanti ketemu 23, 24, 25, 26 dan seterusnya sampai ketemu lagi 48 gitu. Nah, ini angka penting kita 23 sama 48 untuk yang positif. Nah, sekarang untuk yang negatif, ada negatif 32 dan negatif 47. Oke. Kita letakkan di sini. Sebelah kirinya 0 itu kan negatif 1, terus negatif 2, negatif 3, dan seterusnya kan. Kira-kira nanti ketemunya negatif 32 dulu apa negatif 47? Pasti ketemu negatif 32 dulu ya. Jadi negatif 32 itu anggaplah di sini. Kemudian ke kiri lagi negatif 33, negatif 44, dan negatif 33, negatif 34, dan seterusnya sampai nanti ketemu negatif 47. Ini angka pentingnya kita. Oke ya, negatif 32 dan negatif 47. Sudah, kalau semua bilangan sudah diletakkan pada garis bilangannya, tinggal bikin terowongannya. Siap, ini dia kayak gitu ya. Selalu dari kiri ke kanan semakin membesar. Nah, tadi pengennya kan diurutkan dari terkecil sampai terbesar. Ya udah, kita gambar aja dulu orang-orangannya. Ini paling kecil. Nah, ini agak besar nih. Ini besar lagi, benar nggak? Di sini yang paling besar. Oke, sudah terjawab. Jadi mulai dari yang kecil negatif 47, diikuti negatif 32, berikutnya yang besar lagi 23, paling besar 48. Tinggal kita salin ke sini ya jawabannya. Yang paling kecil negatif 47, kemudian negatif 32, diikuti 23, terakhir 48. Yes, seperti itu.
Untuk yang C sekarang, negatif 59, negatif 100, negatif 11, 21. Bikin lagi aja garis bilangannya. Di sini masih kosong dulu aja ya. Nah, baru kita letakkan angka-angkanya. Yang 0 letakkan di tengah di sini. Oke. Kemudian kita mau menulis yang positif dulu. Yang positif itu hanya ada satu, yaitu 21 ini. Ya udah, anggap aja 21 di sini. Oke. Sekarang yang negatif. Di sebelah kirinya 0 itu kan negatif 1, negatif 2, negatif 3 dan seterusnya. Kira-kira nanti ke sini ketemu siapa dulu? Negatif 59, negatif 100 atau negatif 11? Tentu saja ketemu dulu negatif 11. Ke kiri lagi ketemu siapa? Ketemu negatif 59. Terus bergerak ke kiri lagi ketemu siapa? Ketemu negatif 100. Gitu kan logikanya ya. Meskipun kita tidak perlu menggambar dan menuliskan bilangannya secara penuh, nggak perlu. Yang penting kita tahu posisinya aja. Nah, kalau udah, sekarang kita buat terowongannya. Gini, mulai dari yang terkecil pastilah yang di sini, ya kan? Ini cuman kecil segitu aja. Berikutnya yang agak besar yang ini, negatif 59. Agak besar lagi nih, yang negatif 11. Paling besar yang positif 21. Udah, tinggal tulis ya jawabannya. Yang paling kecil negatif 100, kemudian negatif 59, terus negatif 11, dan yang paling besar 21. Selesai. Gimana? Bisa dipahami ya? Kalau ada pertanyaan, boleh tanyakan aja di kolom komentar ya, Dek ya. Nanti Kak Sari bantu jawab. Atau buat kamu yang sudah gabung di grup, boleh tanya di grup. Misalnya soalnya dari LKS atau PR dari guru. Nah, itu nanti enaknya ditanyakan di grup. Untuk yang belum bergabung, masih boleh selama grupnya belum penuh ya. Chat aja ke 081 456 10 9 870. Ini grupnya ada dua macam, Dek. Ada yang gratis dan ada yang berbayar. Nanti kamu pilih sendiri aja mau dimasukkan ke dalam grup yang mana. Oke? Nah, sekarang Kak Sari pamit. Kalau kamu suka dengan video ini, silahkan like, komen, dan share ke teman-temanmu. Terus, kalau kamu belum subscribe, boleh subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.